Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa bersama-sama beribadah bersama dengan seluruh keluarga kita. Sekalipun kita beribadah secara online, tetapi tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita dan keluarga kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan membaca pengakuan iman rasuli yang adalah juga pengakuan iman gereja suara kebenaran Injil. Mari kita bersama-sama membaca. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Tidak pernah kami meragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan
walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, Engkau tetap Allahku ya Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertakan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkaulah Allah dan Tuhan kami, Kau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Engkaulah kekuatan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang mengasihi kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Kami percaya firman Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup dan dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami ada di rumah-Mu, kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami menyadari kami membutuhkan Tuhan. Urapan Allah turun atas kami semua umat-Mu yang beribadah hari ini Tuhan. Tidak terlewatkan siapapun itu, tidak terlewatkan Tuhan dari kasih anugerah-Mu. Berkat-berkat Allah yang terbaik mengalir ke kami semua. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih kami siap memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau hadir dan Engkau berkenan di dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu. Kita mau memuji kebesaran Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Haleluya. Pujilah
Angkatlah tanganmu serta memuji, dendangkan lagu muka pun berseri. Gerakan kaki, gerakan kaki, gerakan kaki dan menari. Haleluya, puji Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Pujilah Tuhan segenap jiwaku, masyurkan namanya di setiap waktu. Besarkan kuasanya, agunglah Dia yang bertata atas pujian umatnya. Dengan gendak ceracap dan kecapi, angkatlah tanganmu serta memuji, dendangkan lagu muka pun berseri. Gerakan kaki, gerakan kaki, gerakan kaki, katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya, kasih setianya untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Kasih setianya untuk selamanya. Kasih setianya untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai lagi kepada Tuhan. Kita dengan sukacita memuji kebesarannya. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita?
beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kekuatan firman itu dahsyat dalam hidup kita, asal kita mengerti dan percaya firman Tuhan. Amin. Haleluya. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Katakan, aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kering. Sekali lagi katakan, indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Amin Yesus.
langit dan bumi yang baru. Haleluya. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Urapan Allah turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran Allah bagi kami semua. Dan kami membuka hati kami untuk firman-Mu bekerja dengan cara-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap. Amin. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih diberi detak jantung, kita masih memiliki denyut nadi, masih memiliki nafas kehidupan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Hari-hari ini saya terus terobsesi dengan satu hal, yaitu bagaimana kalau kita suatu saat berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Hal itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Harus. Mesti. Jadi tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa menghindar. Nah, ini satu kepastian yang akan kita alami. Realitas ini satu kepastian yang pasti yang akan kita alami. Jadi saudaraku, adalah bijaksana kalau kita benar-benar mempersiapkan diri menghadapi keadaan itu atau kenyataan itu, yaitu tahta pengadilan Kristus. Saya percaya Tuhan kadang-kadang mengingatkan kita di tengah-tengah kesibukan kita. Tuhan mengingatkan bahwa semua ini ada ujungnya, akan berakhir. Dan setelah kematian, yaitu akhir hidup kita atau ujung hidup kita, kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Harus. Tidak bisa tidak, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, kita harus merespon, jangan tutup telinga kita, telinga jiwa, telinga hati kita. Jangan menutup pintu pikiran kita. Kita harus buka pikiran kita untuk sungguh-sungguh memperkarakan hal ini. Bagaimana kalau suatu saat kita ada di hadapan pengadilan Kristus? Saya ingatkan, itu suatu kepastian, saudara. Tidak ada orang yang bisa menghindarinya. Dan kenyataan ada di hadapan pengadilan Kristus itu bisa setiap saat loh kita hadapi. Artinya setiap saat kita itu bisa mati. Nah, banyak orang yang tidak memperdulikan hal ini.
anggap remeh, menganggap sepele, dianggapnya bukan hal yang prinsip. Padahal saudaraku, pengadilan Kristus itu menentukan keadaan kekal, menentukan nasib kekal kita. Kalau saya bicara atau menyebut kata nasib bukan berarti Allah yang menentukan, tetapi kita yang menentukan, saudaraku. Pengadilan tahta Kristus menentukan nasib kekal kita. Apakah kita telah mempersiapkan hidup kita dengan baik selagi kita masih ada di bumi ini, di dunia ini, selagi masih memiliki jantung yang berdetak dan nadi yang berdenyut? Atau ketika Tuhan masih memberi kesempatan? Kalau suatu saat tidak ada kesempatan lagi, saudara, biar Anda menangis dengan air mata darah, tidak ada kesempatan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus benar-benar memperkarakan hal ini. Saudara, sediakan waktu mengambil satu kesempatan menghadap Tuhan dalam doa, dan saudara membawa diri seakan-akan sudah ada di hadapan pengadilan Kristus. Coba lakukan itu, saudara. Seakan-akan kita sudah ada di hadapan pengadilan Kristus. Bagaimana reaksi jiwa kita? Nah, saya sering mengadakan simulasi seperti ini, ya. Dan sekarang makin sering, saudara, makin sering. Bahkan kadang-kadang dalam beberapa hari itu berturut-turut tiada henti ketika saya menyediakan waktu berdoa, sekaligus saya seakan-akan sudah ada di pengadilan Kristus. Nah, itu memberi motivasi saya untuk mau meninggalkan semua dosa, semua kesalahan, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saya memeriksa diri saya, apakah saya mencintai sesuatu atau seseorang lebih dari cinta saya kepada Tuhan. Saya memeriksa diri dengan serius, benar-benar serius. Dan itu memiliki dampak yang sangat besar. Dampak yang luar biasa, benar-benar signifikan, saudaraku. Sebab dengan melakukan simulasi itu seakan-akan kita sudah ada di hadapan tahta Kristus, saudara. Kita lebih teliti melihat diri kita sendiri. Kita lebih tajam melihat diri kita sendiri. Dan akhirnya, saudaraku, saya menemukan pelajaran rohani yang mahal dan sangat berharga yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kita tidak akan sanggup berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus kalau tidak setiap saat hidup di hadiratnya. Saudara, mengenai kebiasaan berdoa atau jam doa, ya tidak berlebihan lah, saudaraku. Jangan lawan saya. Ya mungkin ada orang-orang yang memiliki jam doa panjang, betul, lebih dari saya. Tetapi saya ini dari muda memiliki jam doa. Sampai tua ini. Tetapi saya mengalami satu persoalan besar. Mengapa sudah banyak berdoa sekian lama, aku masih bisa terpeleset, masih bisa melakukan kesalahan. Dan itu menjadi persoalan besar dalam hidup saya, saudara. Yang kemudian saya perkarakan di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan? Aku sudah memiliki jam doa yang cukup.
Aku juga mengerti banyak firman-Mu, bahkan mengkhotbahkan atau mengajarkannya kepada orang lain. Tetapi mengapa aku masih saja bisa meleset berbuat salah? Nah, kalau saya membiarkan hal ini, lalu tiba-tiba Tuhan memanggil saya pulang, saya meninggal dunia. Wah, betapa mengerikan hal itu, saudara. Mengerikan sekali. Ya, saya perkarakan dengan Tuhan hal ini. Sungguh saya tidak ingin berbuat salah. Sungguh saya mau hidup suci. Sungguh saya mau hidup tidak bercacat, tidak bercelah dalam segala hal. Sungguh. Tapi kenyataannya saya masih saja terpeleset. Ini masalahnya. Kenapa Tuhan? Nah, kalau saya berdoa dan mengadakan simulasi atau semacam percobaan, ya, seakan-akan saya sudah ada di hadapan pengadilan Kristus. Rasanya masih ada yang kurang. Belum merasa mantap, belum merasa kokoh, saudaraku, untuk ada di hadirat Allah. Tentu saya pertanyakan. Dan ini jawabannya. Dan tentu ini salah satu jawaban yang Tuhan berikan. Satu jawaban yang penting dan utama, saudaraku, yang saya dapatkan. Bagaimana aku tidak meleset lagi. Sudah mengerti firman, sudah aktif dalam kegiatan gereja, sudah memiliki jam doa pribadi kepada Tuhan. Tapi kenapa masih meleset? Ada satu hal yang Tuhan ajarkan kepada saya. Dan itu luar biasa. Berat, tetapi sangat powerful, berkuasa. Sangat bermakna. Apa itu, saudara? Ini, saudara. Biasakan kita hidup di hadirat Allah. Selalu di hadirat Allah. Biasakan itu. Selalu ada di hadirat Allah. Selalu di hadirat Allah. Pastikan. Maksudnya gimana? Nah, begini. Ketika kita berdoa, kita ada di hadirat Allah. Kita menghayati kehadiran Tuhan. Kita menghayati keberadaan Tuhan. Kita menyembah Allah. Tetapi biasanya setelah amin, semua itu lenyap. Lenyap. Nah, saya bingung. Kenapa ya hadirat Allah yang saya rasakan di ruang doa atau pada waktu saya berdoa, seperti ya embun pagi yang muncul lalu kemudian lenyap. Kenapa ya? Lalu saudaraku, yang saya lakukan adalah bagaimana saya menghayati hidup di hadirat Allah setiap saat. Nah, ini. Kadang-kadang sampai doa saya tidak saya akhiri dengan kata amin. Saya mengatakan di akhir doa saya, kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu, keluargaku, orang-orang yang kukasihi juga. Dan kadang-kadang saya tambahkan, pecinta suara kebenaran. Sudah. Kenapa? Saya tidak mau menghentikan doa saya. Saya mau berjalan di hadapan Allah. Maka saya katakan, Tuhan, aku mau hidup di hadirat-Mu. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku mau hidup di hadirat-Mu. Karena memang Tuhan itu maha hadir. Jadi begitu selesai berdoa, saya mau tetap dalam penghayatan ada di hadirat Allah. Supaya apa? Jangan sembarang berbicara, jangan sembarang berpikir, jangan sembarang bertindak, jangan sembarangan berperilaku. Itu, saudara. Bagaimana bisa menjaga hadirat Tuhan itu? Nah, ini seni kehidupan yang luar biasa. Maka, saya katakan ya kepada Tuhan, ini yang kuminta Tuhan, satu-satunya. Bagaimana menjadi anak kesukaan. Selalu ada di hadirat-Mu.
ini sebenarnya lagu juga saya tulis karena saya merasa mengapa suasana di ruang doa dengan suasana di luar ruang doa berbeda. Dan kalau sudah begitu kita merasa Tuhan tidak ada. Kita merasa Tuhan tidak memperhatikan kita. Lalu cenderunglah kita berbuat salah. Cenderunglah kita berbuat dosa. Ini masalahnya. Makanya saudaraku, dari dulu saya rindukan hal ini. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi. Bagaimana aku selalu ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Itu. Lalu kalau sekarang saudaraku, ya saya menulis lagu yang memang belum populer karena lagu ini menjadi konsumsi saya pribadi. Nanti suatu hari pasti akan saya ajarkan kepada jemaatnya. Yang refrennya itu begini, saudara. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Gitu. Selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu. Coba kita melatih diri. Ya. Melatih diri, saudaraku. Untuk bisa selalu ada di hadirat Tuhan. Kita melatih diri, saudara. Dalam satu lagu juga yang saya karang, saudara, ada kalimat ini, saudara. Ya. Saya kalau nyanyi doa pribadi, saya nyanyikan ini. Memang belum populer, bahkan belum didengar banyak orang atau belum didengar orang. Ya. Kalimatnya begini. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa. Setiap saat, dimanapun juga, sejak ku di bumi, sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Dan seterusnya. Selalu di hadirat Tuhan. Yuk kita, ya seperti orang sakit jiwa kalau dilihat orang, tapi ya kita harus tetap bersikap wajar. Jadi kita selalu menghayati bahwa kita ada di hadapan Tuhan. Hati-hati dalam menggunakan tanganmu. Hati-hati dalam menggunakan kakimu. Hati-hati dalam menggunakan mulutmu. Hati-hati dengan menggunakan matamu. Hati-hati dalam seluruh tindakan dan perilaku hidup. Yang saya pahami, saudara, hanya orang yang selalu hidup di hadiratnya, jadi menghayati bahwa dirinya ada di hadapan Allah, yang nantinya sanggup berdiri di hadapan anak manusia. Jadi kalau hanya kita punya jam doa, bisa berdoa, wah, saya nggak yakin dia sanggup berdiri di hadapan anak manusia. Ya. Kalau dalam Alkitab dikatakan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kenapa mesti tahan berdiri, saudaraku? Kenapa kita harus tahan berdiri? Pasti ada alasan, saudaraku. Bukan sesuatu yang sederhana.
yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kalimat ini, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Lukas 21 ayat 36, saudaraku. Ya. Anda bisa melihat ya, teks asli dari ayat ini. Ya. Lukas 21 ayat 36. Ya. Kata bertahan, supaya kamu tahan berdiri. Apa? Ada satu kata yang luar biasa di situ. Kata yang memuat satu pengertian yang luar biasa. Lukas 21 ayat 36 ini, saudaraku. Ya. Kata tahan berdiri. Ya. Kalau kita melihat di dalam teks aslinya, ya, supaya kamu tahan berdiri itu sebenarnya ya ada satu kata dalam bahasa Yunani, saudaraku, yang luar biasa, ya, supaya kamu bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia. Satu kata yang berarti, saudaraku, kamu layak berdiri di hadapan Tuhan. Kamu establish, kamu sudah menjadi, kamu sudah kokoh. Kalau orang punya salah, saudara, ya, tidak akan mungkin bisa kokoh di hadapan seorang, kalau seorang murid ya, di hadapan guru dia tidak akan kokoh. Seorang bawahan di hadapan atasan dia tidak akan kokoh. Kenapa? Ada salah. Supaya kamu tahan berdiri, supaya kamu layak. Supaya kamu layak. Dan kamu tahan berdiri. Kokoh. Bagaimana membangun kekokohan ini supaya waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita kuat, kita kokoh. Bagaimana? Hari-hari hidup kita harus selalu dalam penghayatan kita ada di hadapan Allah. Jadi kita hati-hati dengan apa yang kita katakan, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, hati-hati dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, hanya dengan cara itu kita kokoh. Saya ulangi, saudara, saya sering simulasi di hadapan Tuhan, seakan-akan aku berdiri di hadapan Tuhan, sudah ada di hadapan pengadilan tata Kristus, seakan-akan saya sudah ada di pengadilan tata Kristus. Seakan-akan. Dan itu dampaknya, saudara, kita lebih jeli, lebih teliti terhadap kesalahan atau dosa yang masih kita lakukan. Apakah masih ada percintaan dunia di dalam diri kita? Kita akan lebih peka. Tetapi itu pun tidak cukup. Kenapa masih ada yang kurang? Ternyata ini kita membiasakan diri untuk bisa menghayati kehadiran Allah. Hidup di hadirat Allah itu. Dan saya harap, saudaraku sekalian, kita benar-benar bisa melakukan itu. Jadi begitu bangun tidur, kita berdoa, ya, lalu kita selalu menghayati, aku ada di hadirat Allah. Aku di hadapan Tuhan. Saya jadi mengerti mengapa dulu ya, saudaraku, saya mengarang lagu itu, saudaraku. Ku taruh Tuhan di mataku, Engkau Allah Maha hadir di hidupku. Pada waktu saya mengarang lagu ini, saudara,
saya belum memiliki pengalaman seperti yang saya dapatkan sekarang. Bahwa memang kita memeriksa diri kita dalam hadirat Tuhan, kita simulasi seakan-akan kita ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Belum. Saya belum mengalami seperti yang saya dapatkan hari ini. Ternyata harus ditambahkan dengan kehidupan yang terus-menerus di hadapan Allah. Makanya tadi pagi waktu saya berdoa, selesai doa saya tidak tutup kata amin. Tidak ada kata amin. Kenapa? Aku masih ada di hadapan-Mu ya Allah. Aku masih ada di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus seperti-Mu. Nah itu. Selalu hidup di hadapan-Mu dalam kebenaran yang sejati. Itu. Menghormati kekudusan-Mu sampai nanti di akhir hayat kita. Saudaraku, bagaimana kita bisa menghormati kekudusan Allah? Tidak cukup pada waktu kita berdoa. Tidak cukup. Makanya saudara, saya bingung kenapa ya aku sudah berdoa sekian lama tiap hari. Masih saja bisa meleset ya. Oh, ternyata satu lagi. Aku harus membawa ruang doaku di 24 jam waktu hidup saya. Menghormati kesucian-Mu atau kekudusan-Mu sampai di kerajaan-Mu nanti. Aduh, sekarang saya seperti berlatih dari nol, starting from zero. Seakan-akan saya baru dari nol, tapi menarik. Setiap hari selalu seperti dari nol, tapi naik terus, naik terus. Ya, nolnya kelas 3 SMP dengan nolnya kelas 3 SMA beda. Dengan nolnya mahasiswa tingkat 3 juga beda, saudara. Startingnya itu di tempat yang beda. Saudara akan menyesal kalau tidak mengikuti nasihat saya ini. Saudara nggak pernah menemukan Tuhan, tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah yakin Allah itu ada. Sebab hanya berdoa menghayati Tuhan hadir, begitu keluar enggak. Nah sekarang kita mau. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Nah inilah saudaraku sekalian tujuan kita ada di gereja Suara Kebenaran Injil ini. 1, kesucian, 2, fokus langit baru bumi baru, 3, kerja keras maksimalkan potensi semua untuk kemuliaan Allah. Ini. Nah sekarang bicara soal kesucian, bagaimana bisa membangun kesucian hidup. Nah itu tadi. Selalu menghayati ada di hadirat Allah. Dan ketika saya bangun pagi, tadi pagi juga, dan kemarin pagi juga, aku bersuka cita, aku ada di hadirat Allah. Walaupun nanti dalam perjalanan hari itu ada blank spotnya juga. Waduh, seperti handphone saudaraku ada blank spot. Tempat-tempat tertentu hilang. Ya baru semalam saya bicara dengan teman, sahabat-sahabat ya, saudara-saudara seiman, teman sepelayanan, ternyata punya pengalaman yang sama. Kalau lewat jalan ini hilang, signalnya hilang, blank spot istilahnya ya. Nah kalau di mall ini begitu kita turun di turunan itu, karena kita kebaktian ada di Mall Arta Gading, Kelapa Gading, lantai 3 dan 5. Gitu, hilang. Set. Maksud saya kebaktian di situ. Kalau saudara harus kebaktian di tempat saudara masing-masing ya, enggak usah harus bersama saya. Yang penting bersama Tuhan. Jadi kalau saya turun gitu, hilang deh. Hilang. Kalau turunan di situ itu hilang. Cocok sama. Di tempat tertentu itu tidak ada signal, blank spot.
spot, blank spot. Ya. Nah, kadang-kadang kita sudah menghayati kehadiran Tuhan. Waktu berdoa, keluar ruang doa, 10 menit pertama masih, 30 menit pertama masih, setengah jam pertama masih, 1 jam pertama masih, 2 jam pertama masih. Masuk jam ketiga, blank spot. Udah deh sembarangan ngomong, sembarangan berbuat sesuatu. Waduh, Tuhan kenapa begini ya? Mulai lagi besok. Jadi begitu bangun tidur, selalu ada di hadirat-Mu. Waktu kita mendapatkan atau menghadapi satu masalah, kita mau reaksi, mau respon kita itu salah, kita ingat di hadirat Allah. Hati-hati loh, ada loh. Jadi kita itu merasa seperti ada candid camera. Ada kamera yang tersembunyi, yang ngelihat, nyenter kita terus. Awas loh, direkam. Kalau di mall-mall itu ya, di pusat perbelanjaan ya, ada tulisan apa itu? Ada CCTV gitu ya. Ada CCTV. Terus pencurian itu adalah pidana, nah, gitu ya. Jadi orang kalau mau ngambil barang ada CCTV. Pencurian itu pidana. Waduh. Kalau ada gambar borgol. Dikasih gambar borgol. Awas lo. Ambil rok 1, diikat borgol. Aduh, gawat deh. Dulu saya pernah baca koran itu loh, ada ibu-ibu yang ngambil barang-barang di supermarket ya. 1 ibu, 1 anak. Nah, 1 ibu dan anaknya. Wanita semua. Ibu dan anaknya wanita. Aduh, cantik anaknya, ibunya juga masih cantik gitu, saudara. Kulit putih, saudara. Jadi saya lihat begitu, aku sedih banget, saudaraku. Aduh, sedih sekali saya. Apa dia nggak lihat itu ada CCTV? Dimasukin barang di bagian mana tuh badannya atau apanya, akhirnya digeledah. Mungkin dia pikir nggak ada CCTV ini, dia ngambil barang-barang. Wah, ditangkap satpam. Ya. Itu harus tahu ya. Aduh, Tuhan tuh punya CCTV, matanya lebih sempurna. You mau dibalik pintu pun Tuhan juga melihat. Waduh, ngeri. Jangankan perbuatanmu, apa yang kamu dan aku pikirkan, apa yang kamu dan aku rasakan, itu pun di dalam monitor Allah, artinya di dalam pengetahuan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita kelihatan ramah dengan orang, puji Tuhan bro, salam bro, tapi dalam hati setan. Itu Tuhan di surga, setan. Dikebaca, ketangkep. Atau kita di belakang orang bilang, ngerti nggak sih itu? Dia emang orangnya gini. Ada CCTV. Hati-hati loh. Ayo. Kalau saudara buka gadget, lihat internet, apa yang kamu tonton ada CCTV-nya loh. Yuk kita menghayati kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Sederhana loh. Dulu waktu sekolah minggu ada nyanyi lagu gini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu gitu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, matamu, tanganmu, kupingmu, apa yang kamu dengar. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Jadi dari surga itu ada CCTV. Nah, aspek positifnya adalah kalau kita menghayati bahwa Tuhan memperhatikan kita, puji Tuhan, kita lakukan apa yang baik. Sehingga semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati,
di sisa umur hidupku ini. Nah itu dia. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Jadi jangan juga, tidak boleh juga kita tidak berbuat dosa itu karena takut. Kita tidak berbuat dosa bukan karena kita takut. Takut dosa itu maksudnya. Tapi karena kita tidak ingin melukai hati Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka yang kita lakukan sekarang adalah semua yang menyenangkan, semua yang memuaskan. Ketika orang minta tolong kepada kita, kita juga dalam kondisi pas-pasan. Aduh, berat rasanya. Berat. Tapi kalau lihat kesulitan orang, lihat kesusahan orang, sedang kita juga masih bisa makan, ya udah. Kita lepaskan bagian yang kita miliki walaupun sedikit. Tetapi ada kepuasan di hati kita. Kita tahu Allah melihat dari surga. Pada waktu kita punya kesempatan berbuat salah, kita berkata tidak, aku memilih taat kepada Tuhan. Oh, menyenangkan Dia. Nah, kesempatan-kesempatan kita berbuat dosa, jika kita tidak melakukannya, itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan juga tidak sia-sia, saudara. Nah, kita berlatih itu. Membuang, menghilangkan dosa dan perbuatan yang Tuhan tidak berkenan, lalu melakukan sesuatu yang Tuhan berkenan. Melakukan sesuatu yang menyenangkan Dia. Tiap hari. Baru kita bisa kokoh berdiri di hadapan anak manusia atau ketika kita harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Mulai sekarang ya, kelihatannya kekanak-kanakan, tetapi ini akan memiliki dampak yang luar biasa. Tidak akan membuat gosip, tidak akan menipu karena Tuhan tahu, tidak akan melakukan perbuatan yang memalukan, tidak akan berbuat hal-hal yang tidak patut karena Tuhan melihat. Saya sebenarnya diajar Tuhan dari muda loh, saudara, untuk ini. Cuman saya itu bandel, saudara. Nah, sekarang hari tua saya ini, saya mau benar-benar mengenakan kebenaran, menjadi teladan bagi semua orang dan menjadi berkat bagi saudara. Ya. Kalimat lagu yang saya tulis waktu saya masih muda, sekitar tahun 1981. Waduh, itu sudah 40 tahun yang lalu, ya saudara. Ku ingin senangkan hatimu, turut dan taati firman-Mu, berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkat hidupku. Berjalan dalam terang, artinya apapun yang kulakukan, aku bersedia mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah. Dan tidak keberatan kalau orang lain melihat. Kenapa? Karena bukan satu hal yang patut membuat aku malu. Berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkat hidupku. Ayo kita mulai ya, hidup di hadirat Tuhan. Ini akan memiliki dampak yang kuat sekali. Ingat, Tuhan di mana-mana. Tuhan Maha Hadir. Dia beserta kita. Ada kamera yang selalu menyoroti kita, melihat kita, merekam perbuatan kita. Saudaraku, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kiranya jemaat Tuhan diberkati dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Layaklah Tuhan diagungkan, dimuliakan, ditinggikan,
Sebab Kau Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Hari ini kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama ya Allah. Kami bersahati berdoa melepaskan berkat Allah untuk Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kiranya urapan dari tempat yang maha tinggi mengalir hamba-Mu. Sehingga dalam penyampaian firman Tuhan, hamba-Mu diurapi dan diberkati Tuhan. Dan kami semua umat-Mu yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini untuk seluruh umat-Mu yang beribadah bersama dengan seluruh keluarga. Kami datang karena kami tahu kami butuh Tuhan. Keluarga kami membutuhkan Tuhan. Pekerjaan kami membutuhkan Tuhan. Pelayanan kami membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu kami selalu mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah hidup kami. Di tengah pribadi, lepas pribadi kami. Karena kami sadar sesadar-sadarnya Tuhan. Kami perlu Tuhan. Biarlah hidup kami terus berpadanan dengan kehendak Tuhan. Dan kami selalu melekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami bersahati juga melepaskan berkat Allah untuk kota kami di mana kami tinggal. Kami melepaskan berkat untuk kota kami, kota Jakarta. Kami melepaskan berkat Allah untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Kami mengasihi dan menghormati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk Bapak Presiden kami. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, TNI Polri, para menteri, anggota DPR, MPR dan semua jajarannya Tuhan berkati. Gubernur kami Tuhan berkati, jajaran sampai tingkat provinsi hingga tingkat yang terendah RT RW diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang hari ini beribadah. Mungkin di antara mereka ada yang sedang mengalami sakit hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa untuk umat yang sedang bergumul dalam rumah tangga. Tuhan tolong mereka. Biarlah mereka menempatkan Tuhan sebagai kepala atas rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk umat yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi, keuangan. Tuhan Engkau Allah sumber berkat. Kiranya memberkati mereka dengan luar biasa. Diberkati pekerjaan usaha mereka. Diberkati tangan mereka dalam bekerja. Diberkati pikiran mereka sehingga mereka dapat berpikir dengan baik. Dan mereka bekerja dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan hari ini juga kami bersyukur Tuhan juga untuk para tenaga kesehatan yang hari-hari ini mereka penuh dengan semangat menangani pasien COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segalanya. Biarlah hari demi hari hidup kami hidup yang selalu menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dan jemaat Tuhan, mari arahkan tangan saudara, arahkan dan condongkan hati pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita semua. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, sekali lagi katakan dengan penuh ucapan syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.
ibadah sudah selesai Bapak Ibu. Kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan. Dan atas nama seluruh jemaat, gembala sidang, kami semua kami mengucapkan terima kasih. Dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.